Teman-teman, ada yang masih takut sama hantu? Ini terutama yang cewek-cewek nih. Tak kasih triknya ya. Baik, ikan hiu. Ikan hiu itu kalau di lautan, buas, ganas, ya. Punya senjata alami gigi. Ya. Renangnya pun tidak butuh nafas bantuan. Ya. Kita manusia, jika suruh melawan hiu di lautan, kita akan kalah. Karena dia dengan alamnya. Kita balik sekarang nih. Hiu. Hiu ketika berada di daratan, apapun dia, setajam apapun giginya, ya, selincah apapun gerakannya, dibiarkan saja akan mati, kan kesakitan itu, ya. Mungkin bertahan, tapi tidak akan lama. Baik, begitupun setan. Next video kita akan jelaskan bedanya jin dan setan. Tapi saat ini kita bahas setan sebagai yang dianggap sebagai hantu di tempat kita. Ya, setan dari golongan jin, dia punya alam jin. Ya. Ketika dia berpindah alam atau menyeberang atau menjelma, kita menyebutnya adalah tasyakul, ya. Lintas alam, menjelma, ya, menyeberang. Dia terkena hukum alam kita. Dia terkena hukum alam kita. Artinya dia bisa disentuh, dia bisa dilukai, bahkan bisa terbunuh di alam kita. Ya. Makanya kenapa penampakan itu tidak pernah lebih dari 5 menit. Ya. Tidak pernah lebih bahkan dari 3 detik, ya. Dari kesaksian-kesaksian mereka yang melihat penampakan secara real, secara langsung, ya. Tidak akan lebih dari itu. Kenapa ya? Karena satu, ini bukan alamnya. Mereka kesakitan. Ya. Mereka tidak berdaya. Ya. Berikutnya apa? Ketika mereka masuk ke alam kita tadi kembali, mereka terkena hukum alam kita. Artinya mereka takut tersentuh kita. Demi apa? Demi satu tujuan. Menakuti manusia. Agar manusia itu meletakkan rasa takutnya kepada mereka. Meletakkan rasa takutnya kepada mereka, ya. Bukan kepada Allah, ya. Membelokkan rasa takut itu namanya sirkul taat. Ketaatan kita dibelokkan kepada mereka, ya. Begitu ya. Jika seseorang sudah membelokkan rasa takut kepada setan, ya, pada hantu, maka apa? Ya maka kan mengganggu kekhusyuan mereka. Cek, cek, ya. Jika seseorang itu hendak sholat tahajud misalnya malam nih, ya, lalu tidak ada orang bangun, nah malam ya kan, sepertiga malam ya, ada 2 jam, jam setengah 3 gitu. Di bayangan kita nih, seseorang ini nih, di tempat wudhu tuh ada seseorang yang berdiri, hitam atau putih-putih berdiri. Sebelum berangkat dalam kamar itu ada bayangan, nanti kalau ada, non sewu, mohon maaf ini, pocong, kuntilanak di tempat wudhunya. Kira-kira jadi tahajud nggak? Atau tetap wudhu, tapi tergesa-gesa? Ya. Kebanyakan menjawab tidak jadi. Kebanyakan menjawab, mending tidur lagi. Kan begitu. Padahal ketika tahajud itu kita hendak menghadap sang pencipta dari hantu itu. Sang pencipta dari setan itu. Kenapa kita malah takut kepada makhluknya? Sementara rasa takut itu harusnya kepada Allah. Pak, kalau begitu takut sama anjing itu dosa? Tidak, beda. Anjing itu berbahaya secara zahir, ya. Dia menggigit. Bahkan gigitannya itu selain najis dia juga menimbulkan rabies, kan begitu. Itu mode bertahan diri namanya ketika kita lari dikejar anjing, ya. Tapi setan, cek. Kebanyakan yang takut setan itu takut kepada wujudnya. Bentuknya, muka cewek berambut panjang menyeramkan, pocong, ya. Padahal setan tidak seperti itu. Tidak ada yang bisa melihat wujud asli setan kecuali para nabi, ya, dan para rasul serta para waliullah, kan begitu, orang-orang dicintai Allah.
tapi bisa melihat hanya tasyakul, jelmaan mereka. Mereka menjelma sebagai sosok kuntilanak, pocong ya, sosok Gedruwo misalnya. Itu pun sesuai urban legend atau mungkin yang terkenal di lingkungan tersebut. Coba di Amerika ada nggak pocong? Nggak ada. Di Amerika ya Dracula dengan jas mereka ya. Mungkin di Mesir ada mumi dengan perban mereka kan begitu ya. Mungkin di sekitar daerah-daerah Melayu ada kuyang kan begitu. Kalau di sini sekitar Jawa ya, Indonesia bagian selatan mungkin ya, bagian bawah sekitar Jawa itu terkenalnya adalah kuntilanak dan pocong. Maka mereka menjelmanya seperti itu. Sebenarnya wujud setan tidak seperti itu. Wallahu alam, tidak ada yang tahu wujud setan selain tadi yang saya sebutkan, nabi dan para wali ya. Tapi yang jelas yang kita lihat hanyalah tasyakul mereka atau wujud jelmaan mereka. Yang tadi tujuannya adalah menfitnah manusia yang mati. Mereka berubah menjadi sosok yang mati tersebut ya. Lalu menakut-nakuti di lingkungan sekitar mereka ya. Menciptakan teori bahwa alam barzah itu tidak ada. Ya, kita tahu yang muslim ya, terutama bahwa seseorang yang meninggal itu ruhnya dibawa malakul maut atau malaikat maut ke alam barzah. Tidak bisa jalan-jalan. Mereka mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan di dunia. Yang pertama kali ya di alam barzah itu. Jika mereka baik, maka mereka mempertanggungjawabkan kebaikannya, mendapatkan kebaikan-kebaikan ya. Yang pertama kali. Ya, jika mereka amalnya buruk, maka mereka mendapatkan keburukan-keburukan yang pertama kali. Enak benar bisa jalan-jalan ya. Menakut-nakuti orang jadi pocong arwah gentayangan, itu hoax ya. Hanya setan yang menyamar sebagai wujud mereka, yang seakan-akan menimbulkan pemahaman bahwa orang itu katanya dalam barzah. Kenapa orang itu jalan-jalan jadi pocong ya? Nanti akan muncul syubhat atau keraguan-keraguan pada diri seseorang. Oh iya, berarti alam barzah itu tidak ada. Akhirnya mereka jadi samar-samar hukum alam barzah. Akhirnya mereka tidak takut dengan alam barzah. Berikutnya apa? Menimbulkan fitnah kepada si mayit. Ya. Oh, kok itu orangnya sudah meninggal tapi kok jalan-jalan? Berarti tidak diterima bumi dong. Dan begitu jadi munculnya di pikiran mereka nantinya. Ya. Maka ketika kita melihat sosok pocong yang menyerupai kerabat kita, jangan takut, marahlah, bacakan ayat kursi lah, ta'awudz minimal a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena dia sudah menfitnah saudaramu, saudara kita sesama muslim. Bukan malah takut ya, bukan malah takut ya. Begitu ya, kita memiliki Allah sang pelindung ya. Setan itu lemah, innakaita syaitani kana dhaifan. Maka jangan diracuni film-film horor ya. Di film horor setan cekik, setan mengejar-ngejar 1 jam keluar terus ya. Tidak seperti itu saudaraku. Ya. Jadi tidak seperti itu. Semakin Anda takut, setan akan semakin menjelma. Setan akan menakut-nakuti, menteror dengan ketakutan-ketakutan. Tapi semakin Anda berani, setan tidak akan berani mendekat. Karena setan itu kata Rasulullah lebih takut kepada manusia daripada manusia takut kepada setan. Barakallahu fikum.